Gelisah melihat fenomena yang terjadi selama putaran pemilu 2024, Dedi Rahmat Sandi, S.I.Ko meluncurkan sebuah karya berupa buku bertajuk Langit Hitam Pemilu, Kemenangan Pragmatisme, Kekalahan Nurani. Pengamat politik muda Kota Depok ini mengutarakan setiap penyelenggaraan pemilu selalu saja tersisa kegelisahan yang terus berulang, yaitu tentang maraknya perilaku pragmatisme dan politik uang, yang seolah meniadakan pentingnya hati nurani. Fenomena ini dituangkan dalam buku yang diterbitkan Pondok Pesantren Al-Faaqih yang berlokasi di Banjaran Pucung, Cilangkap, Tapos, Depok, Jawa Barat dan diluncurkan pada Jumat, 22 Maret 2024. Buku ini merupakan sebuah refleksi kegelisahan saya dan mungkin jutaan orang lain, karena dari pemilu ke pemilu masih saja berlangsung praktik money politics, padahal ada lembaga pengawas pemilu, bahkan telah ada juga fatwa haram dari lembaga-lembaga keagamaan, kata Dedi Rahmat Sandi, yang juga pengasuh Pondok Pesantren Salafiyah Al-Faaqih. Dedi Rahmat Sandi yang akrab disapa Abah Dedi ini menilai perilaku politik uang sejatinya telah merusak tatanan hati nurani, karena segala sesuatunya harus dinilai dengan uang dan sejenisnya, yang justru jauh dari nilai-nilai demokrasi yang ideal. Masyarakat dibawa ke satu titik di mana program politik, visi misi, bahkan juga pendekatan yang sifatnya manusiawi, menjadi tidak penting, sebab dikalahkan oleh jumlah uang yang tak seberapa, ujar Abah Dedi lagi. Jadi saya ngelihat kondisi pemilu tahun ini, kalau dilihat-lihat ketimbang pemilu-pemilu sebelumnya, pemilu kali ini agak-agak di luar kebiasaan. Dari pemilu ini kita belajar bahwa pertemanan panjang, kedekatan emosional kadang-kadang kalah dengan kondisi satu malam. Jadi pertemanan panjang, kenal panjang, akrab yang begitu dalam, dengan 1-2 hari menjelang hari H ternyata bisa semua berubah dengan singkat. Jadi itu yang melandasi, dan juga ada landasan terbesar kenapa sampai jadi ada buku ini, diantaranya adalah sekarang sedang marak ada fatwa haram politik uang. Jadi money politik dikatakan haram, dan saya agak sedikit yang kurang sepakat dengan bahasa haram untuk politik uang, karena menurut saya kalau harus diharamkan politik uang maka semua akan haram. Yang ngasih minyak juga dosa, yang baginya, yang nerimanya ngegorengnya juga ya dosa, karena haram hadiahnya dosa. Makanya saya secara pribadi agak kurang sepakat dengan fatwa haram politik uang. Jadi halal-halal aja, nggak ada masalah. Ambil aja. Boleh. Kenapa? Karena kalau unsurnya politik uang adalah haram, terus hadiah-hadiah yang diberikan yang bukan berupa uang juga kan bingung pakai uang. Saya menganggap itu haram, mungkin kategorinya haram bahasa Arab, dilarang. Jadi bukan haram kaitan dengan dosa, tapi haram secara lugah, tidak boleh. Buku ini, politik uang tidak haram, tapi khianat dosa. Politik uang tidak haram, tapi berkhianat adalah tindakan dosa. Jadi kalau cuma ngambil satu orang, terus dia milihnya itu, ya mungkin sah-sah saja. Yang khawatirkan dengan adanya politik uang, 10 kontestasi atau 10 calon memberikan uangnya, 10-10-nya diterima, yang dipilih satu. Akan saya hanya satu, bahwa ke depan mau pilkada, pileg, apapun, pilpres, atau pilihan-pilihan apapun, tolong kita kedepankan nurani. Karena bisanya halal dari teori ketasawufan, kalau dipandang secara ketasawufan, riswah itu pun bisa halal. Itu kalau ada yang zalim ingin ngambil kekuasaan, dan yang menurut kita tidak zalim, maka yang tidak zalim ini kita pilih. Tapi menentukan orang ini tidak zalim kan agak sulit. Misalkan pemilihan ketua kelas. Di kelas itu saat pengajian, namanya kampanye, ikut ngaji semua. Saat maulidan semua. Ini yang kita tahu yang soleh, yang tidak solehnya yang mana. Artinya itu sangat riskan. Jadi saya berharap buat kita, ya, buat keluarga besar Kobong, sudah, kita nggak usah ikut-ikut money politik. Karena saya juga secara pribadi, saya pengikut, karena saya mengikut ajaran Imam Ghazali. Sebenarnya itu kita menolak, tapi tidak mengatakan haram untuk secara syariat, tapi untuk pribadi kita menganggap itu tidak baik. Kenapa begitu?
karena khawatir kita masuk kategori orang yang tersogok atau tersuap. Bisa dipahamin? Insya Allah ya. Jadi saya berharap besok ke depan mau pemilihan ketua kelas kayak pemilihan ketua kelompok capir kayak apalah bentuknya, kita pilih dengan nurani kita. Bila perlu istikharah, bila perlu kita baca niat saat memilih, ya Allah saya menitipkan suara ini. Kenapa? Sekali kita pilih salah orang yang kita pilih, dengan uang yang kita kasih, misalkan saya dapat uang dari salah satu calon ketua kelas, saya ambil uangnya, saya lihat dia ya begini, karena saat saya salah memilih, saya khawatir berkontribusi dalam melaksanakan dosa yang dia ambil kalau saya memilihnya melalui bukan karena pilihan yang baik. Makanya kembali kepada konsep kita di Kobong, nanti suatu saat kalau ada pemilihan misalkan ketua kelas, ketua kelompok, cukup tanya aja sama guru-gurunya, sederhana. Soalnya kadang pala pusing, kita nanya sama guru ngaji. Anak sekolah bandel, kita nanya sama guru lempengan. Pemilu kagak ada tuh yang datengin guru ngaji. Pak, kita pilih siapa ya? Kayaknya agak repot gitu. Kita balik ke konsep itu aja. Makanya mudah-mudahan buku ini bermanfaat. Ingat, politik uang saya tidak merespon tentang apa, saya tidak mengiyakan politik uang, tapi juga saya tidak berani mengharamkan secara syariat. Tetap kalau saya itu menganggap perbuatan yang tidak baik, dan harapan saya ke depan bahwa hukum positif bisa ditegakkan. Cukup dengan menegakkan hukum positif, tidak perlu dikait-kaitkan dengan syariat. Kenapa? Karena urusan syariat urusan kita sesama muslim, tidak harus pakai fatwa-fatwa. Ini kita contoh paling gampang begini, saat orang muslim tanpa ada umuman fatwa dan sebagainya, kita sudah ngaji, kita sudah belajar yang namanya daging, mohon maaf ya, daging babi itu haram kan? Daging babi sepakat haram kita kan? Mau denger fatwa, nggak denger fatwa, saat kita tahu itu haram, nggak bakalan kita makan, kita beli aja kagak mungkin, bener nggak? Paham gak nih? Jadi sudah, saat pemilihan umum ke depan, apapun pemilihannya, kita laksanakan yang terbaik, kita pakai gunakan akal dan pikiran kita yang bagus. Mungkin dari saya sekian, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.